Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa memiliki penilaian langsung terhadap seseorang padahal sebelumnya kalian belum mengenalnya sama sekali? Misalnya, ketika kita melihat seorang turis yang datang ke negara kita, kita langsung menjustifikasi bahwa orang tersebut adalah orang yang sombong, ataupun sebaliknya, turis menilai kita sebagai masyarakat lokal sebagai memiliki sifat-sifat tertentu yang ada di internet. Nah, ini tuh disebut yang namanya prasangka. Dalam pariwisata, hal ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa berdampak menjadi hal yang sangat besar. Halo, perkenalkan saya Ahmad Daniel Arif Fikri, mahasiswa D4 Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga dengan NIM 42222 51085. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang prasangka yang merupakan menjadi salah satu hambatan dalam komunikasi lintas budaya dalam dunia pariwisata. Mengapa hal ini penting? Karena dalam dunia pariwisata kita seringkali untuk berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, baik berupa wisatawan, tour leader, bahkan masyarakat lokal. Dan ketika prasangka muncul, komunikasi yang sebelumnya bisa dibilang nyaman, baik, ataupun benar akan menjadi buruk dan tidak nyaman untuk semuanya. Secara sederhana, prasangka adalah penilaian atau anggapan terhadap suatu individu maupun kelompok tanpa didasari suatu fakta yang jelas. Nah, biasanya prasangka ini muncul karena kurangnya informasi, kemudian adanya pengaruh dari media sosial ataupun cerita orang lain, dan juga karena adanya pengalaman dari masa lalu. Nah, masalahnya adalah prasangka ini seringkali berkonotasi negatif yang membuat seseorang akan bersifat berubah terhadap suatu yang telah diprasangkai tersebut. Nah, dalam komunikasi lintas budaya, prasangka dapat membuat orang-orang salah memahami terhadap suatu hal, kemudian dapat bersikap tidak ramah, bahkan sampai menimbulkan konflik-konflik. Bayangkan ketika ada turis dari luar negeri datang ke Indonesia untuk berkunjung, dan sebelumnya turis tersebut telah membaca suatu berita maupun suatu artikel di media sosial mengenai masyarakat Indonesia yang memanfaatkan turis untuk kebutuhan atau keuntungan pribadi mereka. Dan ketika ada seorang pemandu wisata yang hendak menawarkan bantuan ke turis tersebut, maka turisnya akan menolaknya secara dingin. Di sisi lain, pemandu wisata akan merasa bingung dan tentunya merasa tersinggung, padahal dia hanya berniat baik untuk membantu. Ataupun sebaliknya, ketika ada seorang pemandu wisata dari Indonesia memiliki prasangka terhadap turis dari suatu negara memiliki sifat yang pelit ataupun kurang ramah, dan ketika mendapatkan turis dari negara tersebut, si pemandu wisata dari awal melayaninya dengan kurang baik, bahkan kurang sopan. Nah, padahal aslinya turis tersebut baik dan bisa dibilang belum memahami budaya lokal. Di sini kita bisa melihat bahwa prasangka membuat interaksi yang harusnya menyenangkan menjadi canggung dan terkesan tidak nyaman. Jika dibiarkan, prasangka dapat berdampak cukup serius dalam dunia pariwisata. Yang pertama, menurunnya kualitas pelayanan karena pelayanan tidak lagi diberikan secara tulus. Kemudian yang kedua, terjadinya miskomunikasi karena kedua belah pihak sedari awal sudah memiliki pikiran negatif. Kemudian yang ketiga, menurunnya citra destinasi pariwisata. Wisatawan bisa merasa tidak nyaman dan akhirnya memberikan kesan buruk terhadap tempat yang telah dikunjungi. Dan yang paling penting, prasangka bisa menghambat tujuan utama pariwisata itu sendiri, yaitu membangun hubungan dan saling memahami antar budaya. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengatasi prasangka? Yang pertama, kita harus membuka diri terhadap perbedaan budaya, karena kita harus sadar bahwa setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan yang kedua, kita harus mencari informasi yang benar dan jangan langsung percaya ketika ada informasi yang masih kurang jelas dari orang lain atau
cerita yang bisa dibilang belum tentu benar. Kemudian yang ketiga, kita harus membangun komunikasi yang positif, mulai dari hal-hal sederhana seperti senyum, menyapa, dan mencoba memahami seseorang. Dan yang terakhir, bersikap profesional, terutama dalam dunia pariwisata. Seorang pelaku wisata harus mampu untuk melayani tanpa dipengaruhi oleh prasangka pribadi. Jadi, dari pembahasan kita kali ini mengenai prasangka, kita dapat memahami bahwa hal yang terlihat sederhana maupun terlihat kecil merupakan bisa menjadi hambatan yang sangat besar dalam komunikasi lintas budaya, terutama dalam bidang pariwisata. Dengan mengurangi prasangka, kita tidak hanya menciptakan pengalaman wisata yang sangat baik, tapi juga ikut membangun hubungan yang lebih harmonis antar budaya. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.